Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Rahmadani. Saya adalah mahasiswi dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada materi kuliah Ekonomi Pertanian. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pertanian tradisional. Yuk, simak videonya. Pertanian tradisional. Karakteristik khas yang masih melekat dalam sistem pertanian dengan tradisional ialah masih banyaknya masyarakat petani mengandalkan alam dan sangat tergantung dengan iklim. Sehingga pada pertanian ini juga belum digunakan teknologi untuk membantu kelancaran proses produksi dan masih banyak mengandalkan tenaga manusia selama mengerjakan kegiatan pertaniannya. Karena demikianlah, sistemnya yang masih sederhana menyebabkan biaya atau modal yang diperlukan dalam produksi pertanian masih tergolong rendah atau tidak butuh banyak modal. Selanjutnya, pengertian pertanian tradisional. Yang pertama, pertanian tradisional adalah model pengembangan pertanian yang bersifat ekstensif dan belum memaksimalkan input yang ada. Hal ini menjadi penyebab bahwa adanya sifat tak menentu karena tempat untuk melakukan cocok tanam yang masih berpindah-pindah, sehingga pertanian tradisional merupakan pertanian yang akrab dengan lingkungan karena tidak ada penggunaan pestisida selama proses produksi. Lalu menurut ahli Pracaya 2007, pertanian tradisional adalah mekanisme bertanam yang lazim dikenal masyarakat dengan tidak mempergunakan berbagai bahan kimia, seperti pestisida ataupun pupuk kimia, dengan penggunaan alat sederhana yang kadang memberikan hasil kurang maksimal, meski memiliki nilai kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertanian modern. Adapun tujuan pertanian tradisional yaitu: yang pertama, ditujukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup petani pada zaman dahulu, sehingga tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kebutuhan manusia pada tanaman pangan telah membawa manusia mulai belajar tentang bertanam, meskipun dengan alat yang sederhana. Yang kedua, sebagai proses pembuktian naluri manusia untuk bertahan hidup. Alasannya karena seiring bertambahnya jumlah penduduk, dibutuhkan sistem pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan pangan, sehingga sistem yang ada mulai berkembang menjadi pertanian konvensional. Selanjutnya, manfaat pertanian tradisional. Yang pertama, pelestarian alam akan terjamin dan terus berkembang. Pelestarian alam akan terus berjalan sebab pertanian tradisional berjalan sesuai dengan musim tanam dan akan menghasilkan produksi yang sesuai dengan rata-rata konstan. Kedua, tidak ada pencemaran atau kerusakan yang terjadi. Efisien dalam penggunaan input terhadap proses penanaman menyebabkan kondisi tanah dan lingkungan tidak akan terlalu terespon oleh penggunaan input, karena biasanya menggunakan pupuk organik dan tidak menggunakan pestisida, sehingga tidak akan ada kerusakan ekosistem yang dapat menurunkan hasil produksi pertanian. Yang ketiga, pelestarian budidaya pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan kaya akan kebudayaan. Kebudayaan tersebut juga termasuk dalam sistem pertanian di Indonesia. Salah satunya adalah pertanian tradisional. Budidaya pertanian terbilang sebagai mayoritas kegiatan yang dijalani oleh masyarakat Indonesia, seperti halnya di Bali yang kebanyakan berprofesi sebagai petani di sawah. Yang keempat, tanaman yang dihasilkan sehat. Dalam pertanian tradisional, minim penggunaan input seperti pupuk, biasanya hanya menggunakan pupuk organik, yaitu kandang dan kompos, dan tidak menggunakan pestisida yang dapat mencemari lingkungan dan tanaman. Oleh karena itu, tanaman yang dihasilkan dari sistem pertanian tradisional memiliki kualitas kandungan gizi yang baik dan sehat karena tidak mengandung zat kimia yang berasal dari pupuk maupun pestisida. Yang kelima, kebutuhan modal yang dikeluarkan sedikit. Dalam pertanian tradisional, mengeluarkan modal untuk proses budidaya tanaman sangat minim. Prinsip dasar dalam sistem pertanian tradisional adalah mengandalkan sumber daya alam sebagai bahan utama, sehingga tidak memberikan input yang berlebihan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
Yang keenam, membuka lapangan pekerjaan. Dalam sistem pertanian tradisional masih menggunakan alat-alat sederhana dari proses pengolahan lahan hingga pasca panen. Alat-alat tradisional biasanya digerakkan oleh para petani atau buruh, sehingga pertanian tradisional dapat membuka lapangan pekerjaan untuk buruh bekerja karena membutuhkan tenaga dalam setiap prosesnya. Yang ketujuh, memproduksi secara stabil sepanjang tahun. Pertanian tradisional memiliki sifat yang ramah lingkungan, sehingga dalam pelaksanaan budidaya memproduksi tanpa kendala. Keadaan seperti ini akan menstabilkan ekonomi karena tidak ada pasang surut komoditas tanaman yang signifikan. Kebutuhan pangan pun bisa dikontrol dengan adanya intensifikasi lahan. Yang kedelapan, kesuburan tanah terjaga. Penggunaan dalam pemanfaatan pupuk organik pada sistem pertanian tradisional dan tidak adanya penggunaan pestisida dapat menjaga kualitas dan struktur tanah, sehingga tidak akan terjadi degradasi lahan yang menurunkan kesuburan tanah. Berikutnya, alat-alat pertanian tradisional. Yang pertama, cangkul. Cangkul adalah salah satu jenis alat tradisional yang digunakan dalam pertanian. Cangkul digunakan untuk menggali, membelah, membalik, memecah, menggemburkan tanah, dan membersihkan tanah dari rumput, ataupun untuk meratakan tanah. Cangkul masih digunakan hingga kini. Pekerjaannya yang lebih berat biasanya menggunakan bajak. Cangkul biasanya terbuat dari kayu dan besi. Yang kedua adalah garu tanah. Garu adalah sebuah alat pertanian dengan pegangan panjang dan ujung berbentuk garpu. Alat tersebut dipakai untuk mengangkat, memindahkan atau melempar jerami atau dedaunan. Tahap kedua dalam mengolah tanah dilakukan dengan menggunakan garu. Hasilnya, tanah akan menjadi lebih gembur dan rata. Tata kelola air menjadi jauh lebih baik. Tanaman liar yang mengganggu dan berpotensi merusak hasil pertanian juga hancur. Yang ketiga, arit. Arit adalah alat pertanian yang bentuknya seperti pisau melengkung dengan pegangan untuk dipegang. Sabit digunakan untuk memotong rumput, jerami, dan sebagainya. Sabit terbuat dari besi atau baja. Pisau yang tajam dan tajam juga digunakan sebagai gergaji. Biasanya digunakan untuk memanen padi, gandum, atau memotong rumput untuk ternak. Yang terakhir yaitu gerejak atau gebotan. Meski sudah banyak ditinggalkan, namun metode merontokkan bulir padi menggunakan gerejak atau gebotan tetap layak untuk dipelajari. Ada beberapa komponen yang membuat gebotan ini dapat difungsikan, yaitu sebagai berikut. Pertama, rak peluruh bulir padi yang terbuat dari kayu atau bambu setinggi 4 kaki yang diletakkan di tanah. Kedua, meja rak yang juga untuk meluruhkan bulir padi, material pembuatnya adalah bambu yang dibelah dengan jarak kurang lebih sekitar 1-2 cm. Yang ketiga, di bagian samping dan belakang umumnya ditutup dengan plastik, tikar, terpal, atau alat lainnya yang ada di sekitar tempat merontokkan bulir padi. Sedangkan untuk bagian depannya tetap dibiarkan terbuka. Alasan utama mengapa teknik menggunakan gebot ini ditinggalkan karena adalah memerlukan waktu yang lama, tenaga yang besar, dan angka susut padi juga besar karena tidak semuanya bisa rontok. Demikian video ini saya buat, semoga teman-teman semua bisa memahami video yang saya buat ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.